Halo kawan-kawan semua, kembali dengan saya Irwan di channel IT Newbie. Pada kali ini kita bakal membahas lagi Mobile Legends. Dan ini akan menjadi bagian yang terakhir dari dataset Mobile Legends. Terlebih pada dataset sebelumnya nggak ada suaranya gitu kan, hanya dengan musik dan teks saja. Tapi pada kali ini saya bakal nambahin suara. Bukan suara sih, agar penjelasannya lebih jelas saja gitu kan. Karena ketika saya mendengarkan video-video saya sebelumnya, saya pun sedikit bingung kan. Ya, kita lanjut aja buka ininya, skemanya. Nah, kita buka skema Mobile Legends-nya nih. Untuk disclaimer dulu ya, kalau saya ngebuat skema ini dasarnya sebenarnya nggak ngikutin perancangan apapun nih. Ini hanya keluar pure dari saya sendiri, dimana di sini gunakan untuk memudahkan saya menyusun data sub datanya apa aja berdasarkan komponennya. Dan ini mungkin kalau dari beberapa tipe skemanya mirip tipe mapping tree kan. Mapping tree tahu kayak gimana ya kan. Dan di sini apa yang bakal kita eksekusi gitu kan. Jadi di sini saya bakal buat data efek skill. Bagian yang ini saya hapus aja karena ini jadi bagian terakhir. Sebenarnya ada satu dataset lagi gitu yang bisa dibuat, yaitu efek cooldown, dimana efek cooldown itu efek skill atau skill yang dipengaruhi oleh cooldown. Tapi itu nanti kalau misalnya memang pengen dibuatin, kalian komen aja. Kali ini kita bakal buat efek skill, bukan hanya efek skill untuk player aja, tapi untuk lebih universalnya gitu. Efek skill entah itu untuk lawan maupun untuk kita sendiri. Oke. Di sini untuk atribut dari skillnya sebenarnya hanya formalitas saja gitu. Hanya formalitas saja. Kalau misalnya nanti pun benar-benar dibuat, itu bakal disesuaikan ketika kita membuat visualisasi. Mungkin di sini yang saya tahu, yang ingat nama skillnya, ada efeknya. Sorry, nggak kayak gitu. Oke, efek cooldown hero. Oke, kan ini nih aja. Cuman di atribut di komponen damage pun ini nggak sesuai sih, tapi nggak apa-apa lah. Kita cuman formalitas saja. Jadi kita langsung meluncur ke datasetnya dong. Oke, kita masuk ke datasetnya nih. Kita masuk datasetnya. Ini kan bekas saya buat kita masuk datasetnya. Ini kan bekas saya buat baru selesai pada pagi hari ini untuk membuat datasetnya, karena memang ketunda-tunda terus nih datasetnya, apalagi jumlah kolomnya lumayan banyak juga saya nganalisanya. Jadi kita langsung ini aja nih. Di sini ngomong saya pakai WPS untuk nyeting atau untuk Excelnya, karena saya termasuk orang yang nggak suka pakai cracking, karena kalau pakai Microsoft kan crack ya. Nggak nyalain juga, itu terserah kalian. Cuman saya lebih suka hal yang simple aja gitu, nggak perlu cracking. Di sini efek skill namanya belum saya rubah ya, baru masih ESP efek skill player. Ini efek skill, efek keseluruhan datanya. Jadi langsung kita jelasin aja satu-satu kolomnya. Pertama, nama ini adalah nama skill yang ada dan efeknya gitu. Sebenarnya untuk
nama ininya semaunya saya sih namanya. Ya kebetulan saya disesuaikan dengan nama efek skillnya, itu setelah lah anything to do ya kan. Selanjutnya ke kolom efek. Efek itu nama skill, efek skill yang ada di skill tersebut. Jadi satu skill itu bisa berbagai macam macam efek gitu kan. Sebelum itu mungkin ditampilin dulu nih. Mana sih? Gitu kan, saya tampilin nih. Nih. Skill yang saya ambil darinya kayak gini nih. Oke. Jadi kita langsung ke ini, ke atribut. Nah, atribut sendiri merupakan satu data, satu kolom yang dimana istilahnya masih berkaitan dengan efek. Atribut ini merupakan bagian dari efek sendiri, yaitu efek lanjut. Di efek sendiri kan ada yang mempengaruhi suatu atribut tertentu. Nah, di sini tempatnya. Dan untuk atribut ini lebih banyak efeknya ke kolom efek ke efek atribut itu lebih banyak. Tapi selain dari itu masih ada sih beberapa efek yang memang punya atribut. Nanti bakal kalian lihat lah nanti pas pengecekan datasetnya. Mungkin kita jangan kayak gini lah, kita buka lebih enak gimana ya. Oke, biar kelihatan datanya keseluruhan. Oke, saya matiin dulu nih. Salah, oke. Bukan yang mana ya? Mana ya? Saya lupa. Oke. Balikin kayak gini. Lalu base value. Base value itu nilai dari efek skill tersebut. Jadi ada efek skill yang memang punya value-nya. Di sini ada dua tipe. Itu tipe persentase dan tipe bernilai tetap seperti ini. Jadi mungkin ada misalnya efek heal gitu kan. Efek heal itu efek ngasih darah dan dia punya value segini gitu kan. Gitu. Jadi selanjutnya max value. Jadi max value ini sama kayak base, cuman berdasarkan persentase katanya. Tapi kalau di setlist lebih jauh, berarti harusnya yang base value yang ini gitu kan, yang VC masuknya ke max value aja gitu kan. Karena berdasarkan nilai maksimal, entah itu ini di sini maksudnya max value itu lebih ke atribut hero-nya ya, lebih ke atribut hero-nya. Misalnya mungkin HP, mana regen itu dan lain-lain sebagainya. Jadi nanti di sini saya ubah bisa nggak ya kalau misalnya PC masuknya ke max value aja. Jadi yang base value ini cukup. Lalu ke now value. Now value ini berdasarkan berdasarkan pada batuk dulu. Berdasarkan pada nilai value saat ini. Untuk nilai value ini untuk beberapa atribut tertentu saja memang ada nilai maxnya, ada nilai minnya, ada nilai sekarang ya kayak HP contohnya. HP kan ada nilai maxnya, ada kalau misalnya darah saat ini berapa tuh kayak gitu. Tapi nggak ada nih masalahnya saya nggak tahu ya, nanti kita cek lah. Itu nggak ada namanya value yang memang nilainya saat ini gitu. Maksudnya skill yang punya nilai ini. Jadi kalau misalnya nggak ada, dihapus aja deh ya kan. Kita lanjut nih ke loss value. Loss value ini bisa dibilang nilai dari max value dikurangi now value. Kebalik nggak sih? Gitu kan? Jadi loss value itu nilai kayak gitu dah. Mungkin untuk loss value nggak semua nilai ada. Lebih ke nilai-nilai yang memang ada nilai tetapnya, nilai maxnya, ada nilai istilahnya dia punya nilai yang nggak berubah lah. Oke. Jadi itulah kira-kira kayak HP kayak mana gitu kan. Itu memang kayak gitu. Selanjutnya ke damage value. Nah, damage value ini berdasarkan attack kita. Berdasarkan damage value. Misalnya ada salah satu skill maksudnya yang dipengaruhi sama damage gitu kan.
efek skillnya, entah itu efek slow, efek heal, efek skala attack banyak sekalian lah ya, kayak gitu. Selanjutnya stake value. Stake value itu stake itu berarti tumpukan artinya. Jadi tumpukan value. Jadi nilai dari efeknya itu bergantung pada jumlah stake yang dia punya. Di sini nggak ada, itu ada contohnya sih. Mungkin saya lihat salah satunya nih yang ada. Kita hapus dulu. Oke. Ada nggak? Nah ini nih. Ada stake-nya kayak gini lah, bentuknya kayak gini. Oke. Kita balik lagi aja ke yang awal. Saya sukanya yang nomor 1 lah ya. Selanjutnya TMP. TMP itu panjangan dari Total Magic Power. Jadi nilai Total Magic Power persentase dari nilai Total Magic Power satu hero. Jadi kalau telisik lebih jauh nih, soalnya kalau TMP ini lebih mempengaruhi ke bagian item hero nya sih. Jadi kalau misalnya nggak ada item hero nya pun damage-nya gitu-gitu aja gitu. Mungkin ngaruhnya ke sana. Tuh gitu kira-kira. Lanjut ke PPI. Sebenarnya ya sebenarnya PPI ini tuh saya salah, itu jangan pakai saya lah, pakai jasa yang lebih enak ya, gue gitu kan. Sebenarnya gue apa ya namanya, salah tulis gitu, cuman salah tulisnya saya baru ngeh itu di beberapa bagian udah jauh gitu kan, udah saya copy paste gitu kan, karena udah telanjur dibuat jadi ya udahlah diterusin aja, gaskeun lah ya kan. Nanti diganti pas bagian kita coba untuk apa namanya ya, untuk coba ke bagian nantilah kita itu di Python gitu kan, kita dicoba dibuat itu aja. Dan nilai artikel physical attack, total physical attack kalian tahu lah, you know lah ya, setiap hero punya nilai physical attack awalnya gitu kan. Tapi kalau udah dihitungannya total physical attack, jadi udah dihitungnya sama item-item yang dia punya itu gitu. Lalu selanjutnya ada PAT, physical attack tambahan. Jadi ini berdasarkan item-item dari hero tersebut. Selanjutnya lainnya itu atribut atau kolom atribut yang memang belum saya masukin di sini. Saya tulis lainnya, saya nggak bisa memprediksi ada berapa data baru gitu kan. Jadi kayak masukin aja gitu lainnya. Nanti kita bakal cek lah ya kan. Selanjutnya activity. Jadi kolom activity itu masuk ke bagian apa? Proses terjadinya skill itu kenapa bisa terjadi gitu. Di sini ada berbagai macam activity. Ada hit, ada pasif, ada aktif, ada apa lagi? Ada hit, ada pasif, ada aktif, ada kill, ada apa lagi? Mungkin nanti kita bisa lihat lah ya. Kalau yang saya ingat, kalau hit itu berarti menyentuh hero nya. Ada hit, ada 2 hit, ada 3 hit, itu 3 kali hit, 2 kali hit, ada repeat hit juga. Pasif itu berdasarkan nilai pasif dari skill tersebut ya kan. Kalau skill itu emang berefek pada pasif dari skill. Kalau aktif itu berarti ketika kita menekan skill tersebut, efeknya bakal muncul gitu. Oke gitu. Kill, kalau kill kita ngebunuh hero dulu gitu, atau mungkin item-item monster kah, minion yang ada di hero, mungkin bisa gitu. Lalu target. Buat target di sini ada mengarah ke 3 tipe gitu kan. Ada yang ke teman kita, ke kita, dan juga ke lawan. Kita namanya player. Kalau untuk ke musuh namanya enemy. Untuk ke teman kita namanya friend. Ada lagi 2 lagi, ada land. Land itu masuk ke dalam atribut, maksudnya ke land of dawn nya, ke bagian hero nya gitu. Oke, kita lanjut ke durasi. Oke, durasi itu apa? Jadi durasi dari efek skill tersebut. Jadi durasi efek skillnya berapa menit, hitungannya detik ya, bukan menit. Menit kelamaan coy. Selanjutnya intensitas itu terjadi berdasarkan
dari durasinya gitu kan. Kalau misalnya di sini contohnya durasinya 3,5 menit 5 detik. Jadi intensitasnya di setiap detik itu di setiap itu 0,6, itu tinggal kalian bagi sendiri lah bisa dapat berapa efeknya gitu kan. Lalu cooldown, jadi cooldown seperti namanya, cooldown berarti efek skill yang ada cooldownnya gitu kan. Enggak gitu. Jadi skill yang memang gimana ya, cooldown dari skill tersebut lah ya kan, ada beberapa emang efek skill yang memang punya cooldown tertentu, mungkin karena terlalu ya gitu kan. Selanjutnya keterangan dari efek skill tersebut, tapi nggak semua ditulis sih, ada beberapa yang dikosongin. Jadi keterangan ini bakal lebih mengarah efek skill yang unik, yang pokoknya nggak ada yang punya gitu kan, ya itu dibuat kayak gitu. Lalu selanjutnya hero. Nah ini berdasarkan pengalaman sebelumnya sih, karena memang sebelumnya nggak ditulis gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa berimpact banget ketika kalau misalkan nonton video sebelumnya ya kan. Jadi kita ngoreknya jadi lebih jauh. Kalau misalnya udah kayak gini bentuknya, kita nggak perlu mikirin hero apa tuh ya kan, nggak perlu kita nyari identitas skill segala macam lah ya kan. Itu sebenarnya ada satu kolom lagi sih, kolom skill gitu kan. Kenapa saya nggak tulis? Karena memang di bagian sini nih, bagian nama skillnya kan sebenarnya itu nama skill asli loh. Cuma dipisahin sama berapa sub skillnya, yaitu cuma setelah saya sub skillnya, yaitu cuma setelah saya sub skillnya gitu kan. Itu gitu. Mungkin kita bakal lanjut aja langsung nih ke bagian pokoknya. Oke.